Kalau masalahnya memang orang cerdas kalah suaranya sama orang cerdik, itu beda lagi urusannya ya. Diatur, demand-nya diatur. Baru itu jadi pemerintah yang menegakkan kewenangan mereka di atas jalan yang benar, gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita sekarang berbincang tentang rapid test. Apakah benar rapid test itu dikomersialisasikan? Apakah benar rapid test itu dibisniskan seperti apa yang diduga oleh banyak orang? Pertama, bahwa Perhimpunan Ahli Patologi Klinik sudah lama menyatakan bahwa mereka sudah membuat surat pernyataan atau surat keterangan bahwa mereka tidak merekomendasikan penggunaan rapid test sebagai alat diagnostik untuk COVID-19. Kemudian ketika gugus tugas COVID-19 Indonesia itu mengeluarkan surat edaran bahwa setiap kali naik pesawat atau masuk ke Indonesia atau pergi antar daerah, itu mereka penumpang diwajibkan untuk membawa surat keterangan hasil tes PCR mereka dan atau tes hasil rapid test mereka. Nah, tanggal 9 Juli tahun 2020, Perhimpunan Ahli Patologi Klinik juga menyatakan tidak merekomendasikan hal tersebut. Ini menariknya. Kita tidak bisa melihat dalam satu potong lintang saja. Jadi waktu rapid test ini kita harus melihat sebagai sekuensial kebijakan. Ketika pertama kali kasus COVID-19 pertama kali itu diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia sekitar awal Mei, tanggal 1 Mei 2020, kemudian ada desakan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah tindak lanjut. Nah, salah satu langkah tindak lanjutnya adalah ketika itu bagaimana menyiapkan alat diagnostik yang bisa terjangkau dan tersedia luas buat masyarakat. Nah, pada saat itu pilihannya adalah rapid test. Pertengahan Mei itu sudah ada sekitar 168 alat rapid test yang tersedia dan terdistribusi di seluruh dunia. 168. Sekarang sudah lebih banyak daripada itu. Nah, sayangnya pada saat itu belum ada izin impor dari Kementerian Kesehatan karena memang belum direview. Tapi karena tekanan publik juga meningkat pada saat itu, maka proses untuk dapat mengedarkan atau mengeluarkan izin edar itu akhirnya keluar dengan cepat dan segera. Sehingga kita bisa baca di mana-mana ada 500.000 alat rapid test yang masuk ke Indonesia di pertengahan Mei. Ini juga karena ada ketidakseimbangan, kalau kita bilang asymmetric information yang diterima oleh masyarakat luas. Masyarakat kan nggak tahu teknis detail kenapa sih rapid test itu perlu diperlukan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana merasa diri mereka aman. Bagaimana saya bisa bekerja dengan aman, bagaimana saya bisa melepas anak-anak saya sekolah, misalnya guru bisa ngajar di sekolah, sehingga mereka butuh perasaan aman, merasa secure. Sehingga kalau ada alat rapid test apapun yang tersedia dan terjangkau di tangan mereka, maka mereka lakukan itu dan menganggap bahwa itu sudah bagian dari proses untuk menjaminkan bahwa diri mereka aman. Padahal rapid test kan tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Pertama, karena akurasinya rendah. Kedua, juga tidak menjamin apa-apa, bahwa kalau misalnya saya rapid test pagi ini, apakah sore besok atau siang ini kemudian saya tidak terinfeksi atau tidak terkena COVID positif misalnya. Asymmetric information ini menciptakan market tersendiri. Marketnya di masyarakat ada, demand-nya ada, sehingga impor alat diagnostik pun semakin banyak tersedia. Bukan hanya pemain-pemain besar, pemain-pemain kecil yang jualnya eceran, mulai dari Tokopedia, beli-beli atau apalah begitu ya. Mereka kemudian menganggap ini adalah bagian dari bisnis, diberikanlah itu jadi peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan pada saat COVID ini. Nah, ini ada demand-nya. Kemudian supply-nya juga dibentuk. Supply-nya dibentuk dari mana? Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Baik kebijakannya pemerintah maupun kebijakan lokal, misalnya kantor. Oh, kenapa kok pemerintah masih mengeluarkan? Padahal kan sudah ada rekomendasi. Apakah pemerintahnya nggak dengerin? Apakah pemerintahnya nggak tahu? Kalau dibilang nggak tahu sih, ya kayaknya enggak ya, karena
siapa sih orang-orang ada yang digugus tugas COVID itu kan orang-orang pintar semua. Masa sih mereka nggak tahu kalau orang-orang cerdas lah yang ada di sana. Kalau masalahnya memang orang cerdas kalah suaranya sama orang cerdik, itu beda lagi urusannya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa dari beberapa literatur, yang terakhir itu akhir Juni di Cochrane Review, itu sudah ada literatur review mengenai alat rapid diagnostic test. Dari mulai Januari sampai akhir bulan Mei, itu sudah ada 57 publikasi tentang rapid test coronavirus. Ada 54 studi cohort, sekitar 16.000 sampelnya, dan 8.500-nya itu menggunakan kasus-kasus dari COVID-19. Yang dicek ada 25 komersial tes, alat komersial. Bahwa sensitivitasnya rendah. Pada minggu pertama, hari pertama sampai hari ketujuh, setelah seseorang itu menderita gejala yang terkait dengan COVID, itu sensitivitasnya cuma 30%. Pekan kedua, itu naik sekitar 72%. Nah, pekan ketiga itu naik sampai 91%. Itu sensitivitasnya. Spesifisitasnya memang tinggi. Spesifisitasnya itu sekitar 98%, dengan confidence intervalnya, confidence intervalnya sekitar 2%, plus minus 2%. Nah, akurasinya itu, ini permasalahannya. Estimasi akurasi itu baru banyak dilakukan oleh berbagai studi itu beyond 3 weeks. Jadi setelah 3 minggu itu baru banyak yang mengestimasi akurasi. Apa implikasinya? Implikasinya nggak banyak studi yang melaporkan akurasi. Satu. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang melaporkan, sampel size-nya, jumlah partisipan yang ikut, jumlah kasusnya itu jauh lebih sedikit. Ya, sensitivitasnya sensitivitasnya memang bagus, sekitar 96% untuk IgG dan IgM, dengan confidence intervalnya 90-98%. Namun ingat bahwa studinya sedikit dan sample size-nya juga sedikit. Dan kan sekarang pemerintah juga atau gugus tugas COVID juga sudah menyusun beberapa, ini rekomendasi alat tes diagnostik cepat. Rapid diagnostic test udah ada tuh rekomendasinya. Ada yang highly recommended, ada yang recommended. 96%, 94% akurasinya. Gimana sih cara baca? Kita percaya nggak sama klaim mereka? Kita juga harus melihat secara detail. Akurasinya itu diukur pada hari keberapa. Kalau akurasinya diukur pada minggu kedua atau minggu ketiga, berarti ada gap loss di minggu yang pertama, yang justru sebenarnya pada saat-saat minggu pertama itu mereka, ini ingat ya, pada minggu-minggu pertama justru mereka mungkin pada fase infeksiusnya. Antibodinya belum terbentuk sehingga belum terdeteksi, padahal sebenarnya fase infeksinya sudah mulai jalan. Itu yang pertama. Nah, memang pada saat minggu kedua atau minggu ketiga akurasinya jauh lebih tinggi. Ya, itu yang menyebabkan bahwa nanti pada minggu yang pertama kemungkinan false negatifnya itu tinggi. Orang yang sebenarnya positif tapi terdeteksi sebagai negatif. Kalau ada tes yang mengklaim bahwa akurasinya 90%, akurasi apa? Saat hari keberapa mereka dites akurasinya, kemudian ada kontrolnya atau enggak, reference standarnya apa. Itu juga harus jelas dibaca, diteliti, dan pasti sudah ada komitenya, mudah-mudahan sudah ada komitenya yang baca. Oke, kan sekarang juga BPPT misalnya sudah bilang bahwa mereka siap rilis, harganya 75.000, akurasinya 95-97%. Percaya apa enggak, Pak? Saya selalu bilang saya mesti baca dulu. Saya percaya apa nggak percaya itu kan kayak dukun ya. Nggak tahu nih datanya, suruh percaya apa nggak percaya. Ya nggak tahu, saya harus baca dulu. Nanti kalau sudah dibaca, saya baru bisa bilang percaya atau nggak percaya. Kan pemerintah juga sudah mengatur batas atas biaya layanan rapid test. Ini bagus apa enggak? Pertama permasalahannya adalah sekarang yang sudah beredar sebegitu banyaknya. Ya, kalau kita mengatur range biaya atau alat diagnostik itu ada yang murah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau kemudian diatur batas atasnya, maka otomatis layanan kesehatan yang
menawarkan layanan rapid test itu berupaya untuk bagaimana bisa ke cover itu biaya 150.000 untuk mengcover semua layanan yang mereka berikan. Ada potensi penurunan kualitas, ada potensi penurunan security-nya, proteksi tenaga kesehatannya, bagaimana tenaga kesehatannya juga dibayar dengan layak atau tidak. Kemudian yang kedua itu dari sisi healthcare-nya. Kalau dari sisi masyarakat, hasilnya nggak bisa dipercaya. Mau diatur 150.000, mau diatur 100.000, masyarakat sudah mengeluarkan uang yang mereka juga tidak mendapatkan jaminan hasilnya bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Oke. Kemudian apakah itu juga menjamin mereka tidak menyebarkan menyebarkan infeksi, misalnya naik pesawat, udah nih rapid test-nya non-reaktif. Apakah benar mereka tidak menyebarkan itu? Kan nggak juga. Ya, itu tidak menjamin apapun. Sehingga kemungkinan apakah ini biayanya jadi cost efektif atau enggak? Kemungkinan besar tidak cost efektif. Pemerintah itu pertama harus memberhentikan. Kalau pemerintah tidak memberhentikan, mau harganya 100.000, mau harganya 150.000, dilepas ke pasar bebas, artinya pemerintah tidak memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan tepat. Mengabaikan kewajibannya dan mengabaikan hak warga negaranya. Jelas itu. Gimana kemudian pemerintah mengambil alih? Gimana cara mengambil alihnya? Ambil yang dari private, itu nggak boleh. Kalaupun boleh rapid test itu dilakukan, harus ada standarnya. Seperti yang disampaikan oleh WHO bahwa rapid test ini itu bisa dilakukan, direkomendasikan untuk dalam research setting, survei seroepidemiologis. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pemerintah, akademisi, universitas, healthcare, dan lain-lain. Tujuannya adalah memetakan sejauh mana sih banyak infeksi populasi yang sudah terinfeksi, mendapatkan infeksi COVID-19 ini. Yang kedua, setelah supply-nya diatur, demand-nya diatur. Demand-nya itu siapa? Demand-nya itu masyarakat dong. Masyarakat itu harus diberikan edukasi. Masyarakat ini bukan cuma lay person, bukan masyarakat awam. Masyarakat itu termasuk juga pemberi kerja, perusahaan-perusahaan, termasuk juga sektor pendidikan, misalnya sekolah-sekolah, apalagi misalnya transportasi, itu juga harus diatur demand-nya. Jadi pemerintah nggak bisa menjelaskan bahwa oke, kalau ini ada orang-orang butuh nih, ya udah kita atur harganya aja. Nggak begitu dong. Supply-nya diatur, demand-nya diatur. Baru itu jadi pemerintah yang menegakkan kewenangan mereka di atas jalan yang benar. Gitu. Rapid test memang tetap harus dijalankan, maka rapid test itu harus berada dalam algoritma yang tepat. Mungkin nggak rapid test itu diselenggarakan atau dilakukan? Ya mungkin aja. Pada konteks yang mana? Ketika alat diagnostik PCR itu tidak memungkinkan untuk dilakukan di daerah tersebut. Ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau PCR. Ada daerah-daerah yang memang kekurangan aksesnya ke arah situ. Maka lakukan rapid test itu ada pada tempatnya di situ. Tapi tidak menjadi alat diagnostik satu-satunya. Harus ada interpretasi yang tepat, kemudian apakah ada follow up dengan PCR, jika bagaimana mereka di follow up, jika bagaimana mereka tidak perlu follow up. Ini harus jelas algoritmanya dan pasti sudah banyak expert yang bisa menjelaskan itu dengan tepat. Tinggal bagaimana pemerintah membuka telinganya dan yang paling penting membuka hatinya supaya mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.